Sudah ada beberapa teman-teman juga yang chat hari ini untuk bantuan PKH PNT-nya itu melalui Bank BSI, teman-teman. Apalagi kalau emang sudah berubah keterangan di cek bansos, teman-teman. Jika tinggal tunggu aja dan cek berkala paling nggak sehari. Jadi buat teman-teman semua, selain faktor ini pun juga ada faktor administrasi yang bisa membuat kalian dicabut untuk bantuannya. Contoh teman-teman yang pertama, hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita lagi mengenai proses pencairan bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan beras per kilogram sampai dengan hari ini, dan juga update untuk besok teman-teman. Dan juga update lagi mengenai informasi yang juga banyak menanyakan di kolom komentar kemarin, dan juga yang tadi pagi mengenai aturan baru ini, karena banyak teman-teman yang merasa pesimis dan nanti takut bantuannya akan hangus. Jadi buat teman semua, pastikan kalian simak sampai akhir untuk lengkap dan juga jangan di skip biar agak paham. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, prakerja, dan juga bantuan penting lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, seperti biasa untuk mulai, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah teman-teman. Bagaimana bantuan kalian? Apakah sudah banyak yang cair untuk berasnya dan juga PKH BPNT-nya? Kalaupun belum, please komen di bawah di daerah mana teman-teman. Jadi yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi untuk update pencairan teman ya. Jadi setelah saya juga teman di beberapa grup sosial media pencarian bantuan, ini sudah ada beberapa teman-teman juga yang cair untuk bantuan PKH PNT-nya itu melalui Bank BSI teman-teman. Itu juga dengan bank-bank lain. Walaupun saya lihat pun tidak banyak ya, karena emang ini sudah di akhir-akhir periode. Jadi buat teman yang belum cair jangan khawatir, karena harusnya di minggu ini pun masih ada kesempatan untuk teman-teman cair bantuannya. Apalagi kalau emang sudah berubah keterangan di cek bansos teman-teman. Jika tinggal tunggu aja dan cek berkala paling nggak sehari sekali. Nanti jika emang sudah berubah di cek bansos, harusnya akan cair di minggu-minggu ini teman-teman, seperti itu. Kecuali yang sudah tidak berubah bantuannya, ini kalian hanya bisa berpasrah teman-teman. Kalaupun cair, kita bersyukur. Kalau nggak cair pun, kita jangan sedih dan harus ikhlas teman-teman, seperti itu. Karena emang dengan aturan yang baru ini setelah saya makin pelajari, ini memang benar-benar ketat dan kemungkinan ini pun juga tidak pandang bulu teman-teman ya. Jadi ketika KPM tersebut sudah melanggar atau mungkin sudah tidak layak dari banyaknya komponen atau banyak kategori yang diterapkan oleh Mensos, itu akan langsung otomatis nonaktif untuk bantuannya teman-teman. Jadi ini ada banyak banget penyebab teman-teman akhirnya bisa hangus bantuannya, apalagi ini akan dicek dan evaluasi di setiap bulan. Jadi jika misal kemarin kalian dapat tapi sekarang kalian baru bekerja terdata di BPJS Ketenagakerjaan, ini kemungkinan juga nanti akan otomatis nonaktif teman-teman, seperti itu. Jadi juga saya mau remind lagi buat teman-teman semua bahwa ada sebenarnya banyak banget teman kategori atau penyebab yang membuat bantuan kalian bisa hangus ataupun juga dicabut teman-teman. Jadi kayak sebelumnya ya ada 8 kategori yang diinfokan oleh Kemensos teman-teman. Ini juga infonya baru banget. Jadi kalau sebelumnya kan saya bilang ya ini adalah untuk KPM yang punya gaji di atas UMP dan terdata di BPJS Ketenagakerjaan, ini akan dicabut bantuannya. Tapi sekarang walaupun gaji mungkin tidak di atas UMP, tapi kalau sudah terdata di BPJS Ketenagakerjaan ini juga bisa dicabut dan otomatis tidak cair lagi untuk bantuannya. Jadi selain terdata di BPJS, kalian juga sudah dianggap mampu teman-teman. Yang bisa bilang mampu adalah pendamping, tetangga sekitar, perangkat desa, aparat desa. Jadi jika mereka mengecek kalian yang dapat bantuan ternyata sudah punya rumah bagus, kendaraan bagus, mobil bagus, punya sawah mungkin, pekerjaan yang juga bagus, ini nanti bisa diusulkan dan nanti bisa dicabut untuk bantuannya. Misalnya ini sih sah-sah aja ya, karena emang harusnya ini emang nggak dapat karena sudah layak banget untuk kehidupannya teman-teman, atau sudah sejahtera seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah terdata berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, ataupun juga mungkin pekerja pemerintahan, ini pun juga nanti akan langsung dicabut jika sudah terdata dan terbukti emang kalian sebagai bagian dari PNS ataupun juga TNI Polri. Kemudian keluarga kita ada yang PNS, TNI dan juga Polri. Kalau tadi kan yang si KPM nih,
Kalau yang ini, jika ada anggota keluarga, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu mungkin kakeknya mungkin, itu bekerja sebagai PNS, TNI Polri, ini pun juga akan dicabut untuk bantuannya. Lalu teman-teman, pensiunan PNS, TNI Polri. Kalau kemarin mungkin terdata dan belum di cross check, sekarang setelah di cross check, oh ini ternyata keluarga keturunan ataupun pensiunan PNS dan masih dapat uang pensiunan dan nanti akan dicabut untuk bantuannya. Kemudian pendamping sosial, ini pun juga tidak boleh teman-teman ya. Jadi jika pun kalian nanti di daerah kalian ada pendamping yang ternyata dapat bantuan sosial, kalian bisa melaporkan ke perangkat desa juga untuk nanti dievaluasi jika emang benar tidak layak akan nanti dicabut untuk bantuannya. Kemudian juga untuk teman-teman yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN, APBD. Ini aparat negara mana ya. Jadi yang kerja di BUMN, BUMD, ini termasuk dalam kategori ini. Nanti biasanya akan terbaca juga di Kemensos teman-teman by system. Jadi jika emang kalian ada yang bekerja sebagai perangkat atau mungkin bekerja di perusahaan punya negara, nanti pun pasti akan dicabut untuk bantuannya. Lalu perangkat desa ini pun juga dilarang, baik sekretaris desa, kepala desa, dan juga perangkat desa lainnya, bendahara mungkin ini pun juga nanti akan dicabut karena tidak berhak untuk dapat bantuan ini teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP, UMK, UMR teman-teman, sudah jelas banget ya yang tadi saya bilang ya. Ini pun juga untuk yang sudah bekerja dengan gaji di atas UMP, UMK, dan juga UMR, ini teman-teman pun juga pasti akan dicabut karena penghasilannya sudah cukup layak, jadi untuk apalagi dapat bantuan teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, selain faktor ini pun juga ada faktor administrasi yang bisa membuat kalian dicabut untuk bantuannya. Contoh teman-teman yang pertama, data tidak padan. Jika sebelumnya mungkin ada perubahan data kalian, mungkin pindah domisili atau mungkin ada perubahan data, jika nanti ditemukan tidak padan antara data kalian juga data di Kemensos TKS, ini pun juga nanti akan dicabut untuk bantuannya karena dianggap tidak valid untuk datanya. Kemudian data ganda teman-teman. Jika kalian terdata nama sama, nick-nya sama tapi ada dua orang yang berbeda, nanti ini pun juga nanti akan dicabut untuk bantuannya karena dianggap itu data ganda, jadi agar tidak dapat bantuan double. Seperti itu. Kemudian juga buat teman-teman nanti yang mungkin komponennya juga sudah habis untuk yang PKH, misalnya ada komponen, sebelumnya ada 2 komponen, misalnya ibu hamil dan juga balita. Jika mungkin nanti sudah dianggap tidak layak 2 komponen ini sudah tidak berhak lagi, ini pun juga nanti akan dicabut untuk bantuannya. Jadi ini pun juga banyak hal teman-teman. Jadi menurut saya nanti akan ada banyak banget teman-teman yang nanti akan dicabut bantuannya karena faktor-faktor ini. Jadi kalian harus pastikan teman-teman kalian datanya aman secara administratif dan juga secara komponen pun, kategori pun kalian memang masih layak untuk dapetin bantuan ini, seperti itu. Jadi semoga saja dengan ini ya, kedepannya Kemensos bisa lebih tepat sasaran, bisa lebih akurat lagi. Jadi teman-teman yang mengeluh, Kak itu dapat, jadi ada yang sudah punya mobil, sudah punya rumah bagus, punya sawah mungkin, juga punya pekerjaan yang tetap, akhir bantuan, nanti harusnya teman-teman mereka ini akan dicabut bantuan dan tidak akan dapat bantuan lagi. Dan maksudnya juga ini pun juga tergantung juga dari pendamping, perangkat desa, dan juga kita sebagai warga untuk bisa melaporkan jika memang ada hal-hal yang tidak sesuai dan tidak layak untuk dapat bantuan, agar nanti bantuannya bisa diberikan ke KPM-KPM lain yang lebih layak untuk dapetin bantuan ini teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, sekian untuk update mengenai pencairan bantuan dan juga update untuk aturan barunya. Juga mau remind lagi dan juga tambahkan di mana ada juga aturan administratif yang membuat kalian pun bisa dicabut untuk bantuannya teman-teman, seperti itu. Dan juga besok Senin tanggal 18 harusnya ada lagi pencairan untuk bantuan, baik bantuan PKH-BNT dan juga bantuan beras 10 kg karena sudah makin banyak teman-teman yang dapat undangan untuk mengambil bantuan beras. Jadi buat yang belum mohon bersabar karena masih diproses untuk pendistribusian berasnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!